Kalau sholatnya sah, asalkan dia ngikuti imam. Jangan imam berdiri kita duduk, maka tidak sah jadi malahan. Jadi ya intinya imamnya harus diikuti sampai selesai sholat. Ketika kurang, ini lebih nih. Ketika kurang, umpamanya nih, ketika kurang terjadi kurang. Ini sholat zuhur. Baru 3 rakaat sudah duduk tahiyat akhir. Udah itu langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jamaah tadi karena ngingatkan nggak kena, akhirnya ngomong, Pak Imam, kok sholat zuhurnya cuma 3 rakaat? Iya, langsung dia tegak lagi, tambahi 1 rakaat. Yang seperti itu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Iya, yang seperti itu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Iya. Niatnya masih nyambung yang pertama, tapi dengan jarak yang singkat, tidak boleh jaraknya terlalu lama. Misalnya, iya, langsung tegak. Karena dulu pernah Rasulullah setelah sholat ditanya, ya Rasulullah, apakah sholat ini engkau qasar? Lalu Rasulullah tanya, apa benar kata si fulan ini? Iya ya Rasulullah. Langsung Rasulullah tegak lagi. Begitu tegak, teruskan sholat yang tadi, kemudian diakhiri dengan sujud sahwi. Bagaimana sujud sahwi itu? Setelah tahiyat akhir langsung sujud. Bacanya subhana man la yanamu wa la yasu, subhana man la yanamu wa la yasu, subhana man la yanamu wa la yasu, Allahu akbar. Kemudian sujud lagi, Allahu akbar, subhana man la yanamu wa la yasu. Udah 3 kali baru duduk tahiyat akhir tadi langsung salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Iya, itu pernah dilakukan oleh Rasulullah seperti itu. Yang dibaca lagi ayatnya enggak ayat? Apanya? Ayatnya enggak dibaca lagi enggak? Tahiyat akhirnya baca. Baca setelah selesai baca baru. Setelah selesai baca tahiyat akhir baru sujud sahwi. Imamnya gimana? Tidak sadar kurang. Nggak sadar kurang rakaat. Kemudian dia langsung sujud sahwi. Kemudian si makmum ini sebagian ada sujud. Dia langsung sujud sahwi. Kapan sujud sahwinya? Setelah sujud sahwi itu kan sebelum salam. Apa dia sebelum tahiyat akhir sudah sujud sahwi duluan? Nah, dia kayak dulu lah. Tahiyat akhir dulu. Kemudian dia sujud sahwi. Sudah salam? Belum salam? Sudah tahiyat akhir. Udah itu dia sujud sahwi. Makmumnya nggak ikut. Nggak ikut makmumnya. Oh gitu. Mestinya makmumnya ikut. Apa yang dilakukan oleh imam itu harus diikuti oleh makmum. Makanya sahnya seorang makmum itu harus ikuti imam. Ya. Kalau nggak nampak ya lain ceritanya. Makanya jarak antara imam dengan makmum itu tidak boleh jauh-jauh, harus nampak imamnya. Kalau tidak nampak imamnya, harus nampak orang yang di belakang imam. Jangan sampai imam di sini, kemudian makmumnya di jalan sana. Nah, jadi nggak nampak. Yang seperti itu. Karena kan ini Pak ya, itulah kadang-kadang imam itu kan agak suaranya kan nggak kedengeran. Nah, jadi apakah dia melakukan sujud sahwi atau tidak? Karena kita tahu bahwa itu sholatnya kurang 3 rakaat, atau 3 rakaat yo. Tapi yo sujud sahwinya tadi itu dia WA. Nah, jadi kita yang jadi makmum tadi kadang-kadang tegak Pak, karena merasa itu tadi sholatnya baru 3 rakaat. Jadi makmum tadi tegak kan yang di belakang ini lanjut. Nah, terlanjur tegak kan. Nah, sedangkan imam dia sudah duduk tahiyat akhir. Itu
Itu namanya jamaah yang kacau itu. Maka syarat-syarat untuk sholat berjamaah itu makmum harus tahu gerakan imam. Itu syarat-syaratnya. Kalau makmum tidak tahu gerakan imam, maka ya sholat berjamaahnya menjadi rusak. Karena apa? Makmum tidak tahu gerakan imam. Allahu Akbar, ini apa nih? Ini duduk di antara ada sujud. Apa ini lagi sujud? Makanya harus tahu gerakan imam. Kalau seandainya tidak tahu langsung gerakan imam, setidak-tidaknya gerakan makmum yang paling belakang atau gerakan makmum di depan kita itu mewakili gerakan imam. Jadi artinya seorang imam harus paham menjadi imam. Bagaimana caranya paham menjadi imam? Dia harus tahu kondisi makmum. Ketika makmum itu dia tidak kedengaran suaranya lantaran dia suaranya kecil, dia harus berusaha mengeraskan suaranya. Kalau suaranya dikeraskan juga nggak sampai ke situ, ke belakang, ya pakai mic. Udah pakai mic masih juga nggak nyampe, berarti makmumnya yang tidak perlu dibaiki kupingnya. Ya perlu dibaiki kupingnya. Kalau seandainya sudah pakai pengeras suara, makmumnya masih juga nggak kedengaran. Ada dua itu yang dibaiki, mungkin pengeras suaranya yang rusak perlu dibaiki, atau telinganya yang rusak perlu dibaiki. Jadi intinya ketika seorang imam suaranya harus kedengaran jelas oleh makmum. Makanya imam suaranya harus yang bagus, suaranya harus yang jelas. Ketika suaranya sudah bagus, suaranya jelas, imam harus mengetahui fikih sholat. Jangan sampai imam tidak tahu fikih sholat. Bagaimana fikih sholat? Ketika imam batal pada saat jadi imam, dia jangan teruskan imam terus. Ini sudah kedengaran makmum tut, masih terus sami Allahu liman hamidah, terus saja. Padahal dia tahu kalau dia sedang kentut. Ya, jadi begini Bu, kalau ada orang jadi imam batal wudhunya, maka sholat imam itu jadi tidak sah. Makmum yang tahu kalau imamnya itu batal, sholatnya juga tidak sah. Makmum tidak tahu kalau imam itu batal, sholatnya tetap sah. Maka ketika ada orang yang sholat, begitu sholat yakin kalau imamnya itu batal, tidak wudhu, maka sholat bersama imam tadi sholatnya tidak sah. Kalau ada imam, makmum yakin kalau imamnya tidak wudhu atau yakin imamnya berhadas, maka orang yang seperti itu sholatnya tidak sah. Sama dengan begini, ketika ada dua orang itu, yang pertama imamnya yakin kiblatnya ke sana, yang satu makmum yakin kiblatnya ke sana. Perbedaan keyakinan arah kiblat ini tidak menjadikan sholat mereka berdua itu sah, menjadi batal sholatnya. Yakinnya imam menghadapnya ke sana, yakinnya makmum menghadapnya ke sana, maka ketika dia jadi imam dan makmum tidak sah sholatnya. Tetapi gimana kalau sholat sendiri-sendiri? Yang pengen jadi imam tadi ngadapnya ke sana, sah sholatnya karena yakinnya dia adalah kiblatnya ke sana. Yang satu lagi yakinnya kiblatnya ke sana, maka sah sholatnya, tapi dengan salah sholat sendiri. Orang sholat beda keyakinan kiblat, sholatnya tidak sah. Sama dengan tadi, orang sholat imamnya yakin kalau dia itu suci, tetapi makmumnya yakin kalau imamnya tidak suci, maka nggak sah sholatnya bersama imam itu. Syaratnya menjadi sah sholat makmum adalah diantaranya yakin kalau imam tidak batal. Walaupun imamnya batal ternyata, cuman imamnya diem-diem saja, tetapi sholat imamnya yang yakin tadi dia batal, diem-diem sholat imam batal, tapi sholat makmum tidak batal. Nah gini Pak, yang misalnya kita mengikuti imam tadi ya, kayaknya hati tidak yakin imam. Jadi kita karena untuk menghormati
imam tadi, jadi kita mengikuti, tapi seolah kita sholat sendirian. Kalau nggak yakin dengan imam, nggak yakin dengan imam, langsung niat muftarid, langsung niat sholat sendiri. Ya. Tapi ikutilah. Ngikuti nggak apa-apa, tapi niat sholat sendiri. Karena apa? Karena kita yakin dia ketutut, kita dengar, tapi dia sholat terus. Akhirnya kita sholat sendiri saja. Kalau imamnya sadar, kentut, langsung keluar. Jadi makmum yang depan langsung tampil ke depan, melanjutkan pekerjaan imam, bukan mulai baru. Begitu. Makanya seorang imam harus paham. Seorang imam harus paham diri dia sebagai imam. Ketika dia sebagai imam harus suci, tiba-tiba pada saat di tengah sholat dia kentut, maka dia harus keluar. Nanti akan digantikan oleh generasi berikutnya sampai salah. Lalu bagaimana kalau saya ingin sholat berjamaah? Ya cepat keluar, ambil wudhu, jadi makmum. Gimana? Saya nggak begitu dengar, Bu. Karena Pak, imam itu bacaannya kurang jelas. Kita tahu. Kalau imamnya itu baca Fatihahnya tidak pas. Berarti kan kalau dari segi baca Fatihahnya tidak pas, berarti dari segi posisi saya baca tadi kan tidak kena. Jadi kita tidak tahu. Jadi sholat kita itu mengikuti imam atau sholat sendiri. Kalau kita yakin kalau imam itu bacaannya salah, ya kita baca sendiri. Bacaannya menurut kita yakin salah, tapi ingat, imam yakin kalau bacaannya benar itu. Ketika imam yakin kalau bacaan dia itu benar, sholat dia sah. Sementara kita yakin bacaan imam tidak benar, maka kalau kita ngikuti bacaan imam kita tidak sah, maka kita punya bacaan sendiri. Bacaan apa? Bacaan Fatihah. Maka ketika kita membaca Fatihah, ya kita harus membaca Fatihah sesuai dengan kemampuan kebenaran kita membaca Fatihah. Tetap sah sholatnya karena dia yakin kalau bacaannya benar. Sementara kita tahu kalau bacanya tidak benar. Karena kita tahu bacanya tidak benar, ya kita membaca sendiri. Kenapa? Ya dia sah jadi imam menurut dirinya sendiri. Karena apa? Karena keyakinannya membaca Fatihahnya adalah benar. Kecuali kalau Fatihahnya memang betul-betul tidak benar. Dia yakin, oh ya Fatihahku salah. Kalau kayak gitu ya sholatnya rusak. Lah kalau tahu Fatihahnya salah, ngapo jadi imam? Makanya untuk jadi imam itu iya, padahal pahala yang paling bagus, pahala yang paling besar itu bukan jadi imam, tapi jadi muadzin. Huwa afdalu minal imamati. Muadzin itu lebih afdal daripada imam. Kenapa? Karena muadzin itu adalah orang yang memanggil sholat. Ya. Sujud tilawah. Sujud apa? Sujud sajadah. Sujud sajadah. Sajadah kan ketika kita mengikuti sajadah kan, kita sujud, kemudian kan sebenarnya kalau sholat itu harus berdiri, nggak boleh duduk. Banyak kita tuh kalau lihat orang duduk sebentar baru berdiri, katanya kalau itu batal. Ketika kita sujud sajadah, itu syaratnya harus kita membaca ayat sajadah. Ketika kita membaca ayat sajadah, maksudnya imam membaca ayat sajadah, maka pada saat itu imam harus sujud sajadah, baru kita ngikut sujud sajadah. Kalau imam tidak sujud sajadah, maka kita tidak boleh sujud sajadah sendiri. Bagaimana cara sujudnya? Pas begitu dia membaca ayat sajadah, udah langsung Allahu Akbar, langsung sujud. Tidak usah duduk, langsung sujud. Setelah sujud membaca bacaan ayat sajadah yang dibacakan pada saat sujud sajadah, kemudian langsung tegak lagi dan teruskan bacaannya lagi. Ini maksudnya kita begitu sudah sujud baru tegak. Apakah kita dari sujud langsung berdiri? Kan kalau ini kan sudah sujud duduk dulu baru berdiri. Boleh juga seperti itu, nggak apa-apa. Apakah langsung dari sujud langsung berdiri? Boleh, langsung tegak juga boleh, duduk sebentar.
juga boleh kedua-duanya. Itu karena kenapa? Duduk sebentar itu pernah dilakukan oleh Rasulullah setelah Rasulullah usia 60 tahun. Ketika Rasulullah usianya sebelum 60 tahun, dia tidak melakukan duduk istirahat, duduk rohah, tidak pernah. Begitu dia sujud langsung berdiri. Begitu Rasulullah sudah mulai lemah pada usia 60-an tahun ke atas, baru Rasulullah sebelum tegak duduk untuk ancang-ancang, istilahnya begitu. Itu dijelaskan di dalam kitab Majmu' Syarhil Muhadzab. Kalau cetakan Darul Hadis itu jilid 5, halamannya kurang lebih sekitar 560 sekian, lupa saya. Jadi itu boleh duduk sebentar kemudian terus tegak, tapi bukan duduk tahiyat atau duduk iftirash, bukan, tapi hanya duduk istirahat. Barangkali itu saja dulu, sudah bel masuk waktu asar. Ya, nanti kita teruskan insyaallah nanti di pertemuan yang selanjutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.